Belum dimulai, suara saya terdengar nggak? Tes, Terdengar, Bu. terdengar ya? Ya, kita mulai 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara online seminar FEB Telkom University yang ke-47. Yang terhormat Ibu Ratri Wahyuningtyas sebagai Dekan FEB beserta jajarannya. Yang terhormat para Ketua KK FEB yang turut mendukung kesuksesan acara ini. Yang terhormat Bapak Juri Hatamini PhD selaku narasumber kita pagi ini, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan menyelenggarakan seminar online dengan topik evaluasi penerapan design thinking di 3 sektor utama industri kreatif di Indonesia, di Kota Bandung, mohon maaf. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Astri Gina selaku MC dan sekaligus juga moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sesi ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Telkom University, lalu penyampaian short CV dari pemateri dan penyampaian materi dari narsum sekitar maksimum 40 menit dan kemudian sesi tanya jawab maksimumnya di 30 menit. Kemudian setelah itu closing. Oke, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Para hadirin dimohon duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmat. Kepada admin, mohon bantuannya untuk memutarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, terima kasih. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami mendokumentasikan dulu ya Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir. Mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera, nanti akan dibantu oleh admin yang akan memberikan aba-aba. Silahkan, admin, berikan aba-aba kepada kami. Ibu, terdengar suara saya, Bu? Ya, terdengar Mas. Oke. Untuk screen pertama, 1, 2, 3. Oke, screen kedua, 1, 2, 3. Selesai, Ibu? Enggak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bacakan sedikit tentang short CV dari pemateri kita hari ini ya. Bapak Juri Hatamimi PhD in Management, lulus program doktor pada tahun 2020 dari University of Hull, United Kingdom. Dan selain memiliki pendidikan formal, Bapak Juri juga memiliki beberapa pendidikan non-formal dan sertifikasi, diantaranya adalah Operational Marketer in Brand, BNSP Indonesia, Digital Entrepreneurship Trainer dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Postgraduate Certificate in Research Training, University of Hull, United Kingdom, Passport to University Teaching, University of Hull, United Kingdom, Professional Coach Training, Formula Bisnis Indonesia. Bapak Juri juga fokus mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat di bidang kewirausahaan dan bergabung menjadi dosen FEB Universitas Telkom sejak 2010. Saat ini Bapak Juri juga sedang mengampu amanah sebagai Ketua Subkaka Startup and Small Business Development. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan sekaligus tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh saya. Mungkin untuk pertama kalinya saya akan menyapa dulu narasumber. Apakah sudah siap, Pak Juri? Sehat, Pak? Tes dulu narasumber suaranya. Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih banyak. Sehat, alhamdulillah. Di sana masih jam berapa dini hari, Pak? Alhamdulillah bisa online langsung dari UK ya, Pak? Jam 3.38. Masya Allah, luar biasa. Setelah sholat tahajud langsung ya Pak, online. Ya, baik Pak. Waktu dan online room saya persilakan ya kepada Bapak. Nanti izinkan saya 5 menit terakhir mungkin akan mengingatkan jika masih belum selesai. Terima kasih Pak, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah bergabung di online seminar yang ke-47 ya. Ini rangkaian seminar
FEB yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk share sedikit tentang apa yang beberapa waktu lalu saya lakukan risetnya bersama beberapa mahasiswa. Jadi dalam kesempatan mulai dari 2021-2022 tahun akademik semester genap lalu, saya bersama 3 orang mahasiswa melakukan sebuah pengukuran bagaimana penerapan design thinking untuk 3 subsektor utama industri kreatif di Kota Bandung. Tadi Bu Asrina sempat sampaikan di Indonesia. Saya pengen banget di Indonesia, Bu. Tapi sementara ini stepping stone-nya di Bandung dulu. Nah, mungkin untuk beberapa Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mengenal design thinking, di sini disclaimer-nya adalah bahwa design thinking yang dievaluasi penerapannya adalah design thinking yang secara tidak sadar mungkin sudah dilakukan. Jadi ada kemungkinan para pelaku subsektor di 3 subsektor industri kreatif ini tidak tahu apa itu design thinking, tapi mereka mungkin sudah menerapkannya secara tidak sadar tahapan-tahapan design thinking dalam kehidupan berbisnis kesehariannya. Jadi di sini banyak sekali yang sebetulnya mereka sudah menerapkan, sudah mampu untuk mengimplementasikan pendekatan-pendekatan design thinking, namun mungkin tidak tahu itu adalah bagian dari sebuah metode yang namanya design thinking. Jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya juga akan memulai dari ada 6 hal ya yang akan saya utarakan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang apa itu design thinking sendiri, karena mungkin beberapa masih awam atau belum familiar dengan design thinking. Kemudian saya akan sampaikan tentang latar belakang dari riset yang dilakukan, kemudian tentang metode yang diterapkan apa saja, lalu temuan-temuan dari riset tersebut apa, dan kesimpulan juga rekomendasi atas riset yang sudah dilakukan. Saya akan memulai dari sini. Kita akan memulai dari seseorang yang sangat dikenal, ya, yaitu Steve Jobs, co-founder dari Apple. Beliau menyatakan bahwa segala sesuatu itu desain. Jadi, menurut Steve Jobs, dan yang sebaiknya kita pahami, mulai dari saat ini mungkin ya, jika sebelumnya belum pernah mengenal design thinking, bahwa desain itu bukan hanya sekedar sesuatu yang terlihat atau yang terasa, tapi adalah bagaimana sesuatu itu bekerja, itu adalah desain. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini dalam menerapkan pembuatan sesuatu, apakah produk ataukah barang ataukah jasa, kita harus mendesainnya itu adalah bukan sebatas estetika, tapi juga bagaimana produk, barang, atau jasa tersebut bekerja, itu adalah sebuah kegiatan mendesain. Jadi bagaimana Bapak Ibu membuat prosedur, itu pun adalah sebuah kegiatan mendesain. Jadi desain itu dalam pemahaman Steve Jobs ada sesuatu yang lebih luas cakupannya. Tidak hanya sebatas fisik, tidak hanya sebatas rasa, tapi tentang sebuah hal yang bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaannya atau dalam pemakaiannya. Nah, design thinking ada beberapa definisi yang saya pahami, namun yang paling mudah untuk kita bisa serap adalah bahwa design thinking itu adalah sebuah pendekatan yang bersifat human center. Jadi berpusat kepada manusia, berpusat kepada penggunanya. Sehingga begitu kita berpikir bahwa apa yang akan kita ciptakan itu harus berpusat kepada penggunanya, harus berorientasi kepada penggunanya, kita tidak akan berpikir untuk membuat sesuatu yang hanya bagus menurut kita sebagai creator. Nah, jadi dengan menerapkan pendekatan design thinking, harapannya adalah sudah melakukan semacam riset terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menciptakan sebuah produk. Nah, di sini disebutkan bahwa design thinking bukan hanya sebatas untuk menciptakan produk, tapi juga untuk memberikan solusi, memberikan
penyelesaian bagi sebuah masalah. Jadi bagaimana kita menerapkan orientasi kepada manusia, kepada pengguna dalam menyelesaikan masalah secara kreatif, secara iteratif, berulang-ulang, dan sangat praktikal, itulah pemahaman design thinking yang sebenarnya. Jadi saya seringkali menyatakan bahwa kalau ada yang masih berpikir bahwa design thinking adalah ranahnya orang desain, ranahnya orang arsitek, ranahnya orang-orang yang lebih bekerja di bidang seni, itu salah besar. Design thinking ini harus dipahami oleh semua pihak, siapapun dia. Bahkan oleh mahasiswa yang ingin membuat sebuah proyek pun sudah harus bisa menerapkan design thinking. Nah, kemudian apa saja tahapan design thinking? Nah, saya mengambil satu dari IDEO ya, yang menerapkan 5 tahap design thinking. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin teman-teman semua mencoba untuk mencari literatur tentang design thinking, sekarang itu sudah sangat banyak literatur tentang design thinking. Juga banyak sekali yang menerapkan berbagai macam metodenya atau sumbernya. Namun yang saya pahami, yang saya paling mudah untuk juga disampaikan adalah yang dari IDEO, bahwa design thinking proses itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah empathize, lalu yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideate, yang keempat adalah prototype, dan yang kelima adalah testing. Nah, di sini mungkin dalam slide yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat ada semacam grafik naik turun. Apa sih grafik naik turun ini? Nah, ini untuk menyatakan bagaimana setiap tahap-tahap dari design thinking itu bersifat diverge, ya, meluas, atau kemudian converge, menyempit. Jadi pada saat kita sedang menerapkan design thinking tahap empathize, pemahaman kita itu harus meluas. Jadi kita tidak boleh sedikit pun untuk mempersempit perspektif pada saat empathize. Seluas-luasnya perspektif kita harus kita buka pada saat kita sedang melakukan empathize. Berarti kita sedang melakukan divergent thinking. Nah, kemudian pada saat define, pada saat kita merumuskan itu kita berusaha menspesifikkan perspektif kita, lebih mengerucutkan apa sebetulnya inti dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ini adalah proses converge. Kemudian beralih dari define ke menuju ideate, kita harus menciptakan seluas-luasnya ide. Berarti kita melakukan diverge ya pada saat ideate. Kemudian setelah ideate kita berusaha membuat contoh dari produk, dari jasa yang akan kita luncurkan. Lalu di prototipe itu kita akan converge, mengerucutkan lagi pemikiran kita. Karena tidak mungkin semua ide-ide yang tadi kita sudah keluarkan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kita akan eksekusi semuanya. Tentu kita harus memilih. Sehingga pada saat memilih itu kita melakukan converging. Dari prototipe semakin mengerucut menjadi testing, pengujian, sehingga akhirnya kita berakhir pada satu produk yang sudah lolos proses pengujian, proses testing, dan itulah yang akan siap untuk di launching ya ke para penggunanya. Nah, ini adalah 5 tahapan design thinking yang umum untuk dilakukan, dari empathize, define, ideate, prototype, lalu testing. Nah, di paling bawah ada pengelompokan atas tahapan-tahapan tersebut, bahwa empathize dan define itu adalah bagaimana kita understanding the user, jadi memahami para user kita. Kemudian untuk tahap ideate dan prototype itu dikelompokkan sebagai tahapan create, bagaimana kita menciptakan produk atau barang dan jasa. Lalu testing adalah tahapan deliver, bagaimana kita menciptakan contoh produk yang sudah kita buat, yang akan kita launching nanti untuk dicoba, dideliver kepada calon penggunanya. Jadi tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang baku, bersifat serial, namun dilakukan secara iteratif. Nah, kita bisa lihat ya di sini apa saja pemahaman dari masing-masing tahapan tersebut. Jadi empathize itu adalah untuk memahami pengguna, ya, to understand people. Jadi bagaimana kita berempati. Berempati kepada siapa? Berempati kepada calon pengguna dari produk yang akan kita buat, produk yang kita create.
Nah, kemudian tahapan define itu adalah kita ingin memastikan kejelasan dan bagaimana kita fokus kepada permasalahan. Sehingga diharapkan di tahap define ini kita sudah mengetahui apa sebetulnya inti permasalahan yang dihadapi para pengguna, calon pengguna produk yang akan kita buat. Jadi jangan sampai kita mau membuat sesuatu bukan berdasarkan kepada permasalahan yang dihadapi pengguna kita. Ya, jadi di define ini kita sudah memfokuskan, menetapkan, merumuskan apa sebetulnya masalah yang dihadapi para pengguna kita. Nah, kemudian di tahap ideate, kita berkonsentrasi bagaimana kita men-generate idea. Nah, indikator sebaik buruknya ideate sebetulnya hanya satu. Yang saya bisa pastikan untuk ideate itu sesuatu proses yang tahapan desain baik adalah jika kita bisa menciptakan sebanyak-banyaknya ide. Jadi indikator ideate yang baik adalah kuantitatif, ya. Jadi bagaimana kuantiti dari ide yang kita bisa hasilkan. Nah, namun demikian, karena tidak semua ide itu bisa kita eksekusi, makanya di tahap keempat prototype kita kembali memfokuskan kepada ide yang executable. Jadi mungkin pada saat ide kita menciptakan, menuangkan 20 ide, 25 ide. Nah, pada saat prototyping itu, kita mungkin hanya sudah mengerucutkan menjadi mungkin 3 atau 4. Bagaimana caranya? Nah, pada saat ide itu di tahap akhir, kita bisa juga melakukan merging atas ide-ide yang sudah kita lontarkan di tahap ide. Jadi misalnya dari 20 ada ide-ide yang sama, ada ide yang bisa digabung, ada ide yang bisa berurutan pemakaiannya atau penerapannya nanti di sebuah produknya, kemudian menu yang bisa kita satukan. Nah, itu disatukan, dikompres lagi dengan melakukan brainstorming untuk kemudian dieksekusi di tahap prototype. Di prototype ini kita membuat contoh produk dari yang kita idekan berdasarkan tahap empathize, define, dan ideate sebelumnya. Nah, lalu kemudian setelah kita selesai melakukan pembuatan prototype, contoh produk, lalu masuklah kita ke tahapan testing. Testing ini kita berusaha mencari feedback dari para penggunanya. Jadi kita kembalikan apa produk yang kita sudah coba buat, contoh tersebut, kepada calon pengguna. Bagaimana menurut calon pengguna pendapat mereka tentang produk yang contoh produk yang kita buat. Apakah ada yang masih kurang, apakah ada yang masih harus ditambahkan, apakah ada yang harus di-merge fiturnya, atau apapun. Baik dari sisi yang terlihat maupun dari sisi proses, sehingga harapannya selesai dari tahap testing, produk yang kita create dengan menggunakan pendekatan design thinking ini sudah siap untuk di-launching. Dan harapannya bisa meminimalisir potensi-potensi yang bisa menimbulkan misalnya kekecewaan dari para pengguna dan nanti akhirnya produk tersebut di launching ke pasar. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat teman-teman bagaimana proses design thinking itu memiliki prinsip iterasi. Ya, iterasi itu adalah bagaimana sebuah proses berjalan dan selalu terjadi continuous improvement. Jadi bisanya kita mulai dari proses empathize, lalu masuk ke tahap define, lalu masuk ke tahap ideate, kemudian dari tahap ideate masuk ke prototype, ternyata dirasa ada yang kurang, kita bisa kembali lagi ke tahap ideate, atau kita bisa kembali lagi ke tahap define. Lalu setelah prototype, selesai melakukan testing, dari testing kita tidak langsung meluncurkan produk tersebut, bisa saja kita evaluasi kembali ke tahap define, bisa kembali ke tahap ideate, sehingga proses design thinking yang baik adalah proses yang melakukan yang namanya iterasi. Jadi tidak langsung dipaksakan untuk di-launching, tidak langsung dipaksakan untuk harus serial prosesnya, tapi adalah proses yang berulang-ulang, kembali dievaluasi, dites kembali, dipelajari lagi, dan dianalisis berikutnya. Sehingga harapannya setelah melalui proses berulang-ulang, iterasi berulang-ulang ini, kita harapkan bahwa produk yang akhirnya diluncurkan nanti memang sudah betul melalui beberapa kali saringan, beberapa kali evaluasi, yang harapannya ya tentu diterima oleh pasar dengan baik, dan kalau dalam konteks bisnis berarti sudah bisa
mengenerate profit besar-besarnya bagi siapapun creator produk tersebut. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan riset yang dilakukan oleh saya bersama 3 orang mahasiswa. Nah, latar belakang dari kami melakukan riset untuk pengukuran evaluasi penerapan desain thinking subsektor utama industri kreatif adalah bahwa indikator 3 dari subsektor utama ekonomi kreatif ini, yaitu kuliner, fashion, dan kreatif, adalah memiliki nilai kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif nasional. Ketahui bahwa kuliner itu kontribusinya 41,5%, lalu fashion itu adalah 17,7%, dan kria adalah 15%. Nah, sebagai kontributor terbesar PDB sektor ekraf, kami bertanya, memiliki pertanyaan besar, apakah besarnya kontribusi mereka ini karena sudah menerapkan desain thinking, apakah sudah mengimplementasikan tahapan-tahapan desain thinking, apakah secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ini yang kami penasaran dari pada saat awal melakukan riset tersebut. Nah, di sini namun perlu dipastikan ya Bapak Ibu ya, kuliner, fashion, dan ya seperti apa sebetulnya yang masuk dalam industri kreatif. Karena seringkali orang mensalah tafsirkan, oh dia jualan cilok, berarti dia termasuk dalam industri kreatif subsektor kuliner. Oh dia jualan baju, dia menjadi industri kreatif subsektor fashion. Oh dia jual kerajinan, dia adalah industri kreatif subsektor kria. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hal ini tidak salah, tapi kurang tepat. Mengapa? Nah, karena tidak semua yang melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan bisnis di bidang kuliner, fashion, dan itu semuanya termasuk dalam industri kreatif. Lalu apa yang membedakan antara yang kuliner termasuk dalam industri kreatif dengan yang bukan industri kreatif, fashion yang industri kreatif dengan yang bukan industri kreatif, kria yang industri kreatif dengan yang bukan industri kreatif, yaitu adalah jika ingin termasuk dikonsider sebagai industri kreatif, maka subsektor tersebut, industri tersebut minimal harus memiliki kegiatan R&D sehingga ada inovasi pada produknya. Jadi kalau yang hanya sebatas menjadi reseller, ya, membeli produk fashion dari Tanah Abang kemudian menjualnya di marketplace misalnya, itu bukan industri kreatif. Ya, yang bersangkutan tidak melakukan bisnis di subsektor fashion industri kreatif. Kalau hanya sebatas menjual cilok tanpa melakukan inovasi, ya tidak ada R&D-nya, yang bersangkutan hanya berdagang di sektor kuliner, bukan melakukan bisnis di sektor industri kreatif. Nah, jadi ini yang membedakan adanya R&D. Nah, kalau mau yang lebih high spec lagi, bagaimana sebuah subsektor industri itu termasuk dalam subsektor industri kreatif, dia sudah memiliki HKI. Kalau sudah memiliki HKI, minimal brand, ya, pendaftaran mereknya, itu sudah bisa dikatakan ya memiliki industri yang bergerak di subsektor industri kreatif. Jadi reseller baju, sekali lagi, penjual makanan standar, ya, yang tidak ada R&D, atau penjual kerajinan saja, ya, misalnya yang kita sering temui ke tempat-tempat wisata, mereka hanya menjajakan berdagang kerajinan saja, craft saja, itu tidak tergolong ekonomi kreatif. Jadi penanganannya pun kalau dari sisi pemerintah, kalau yang hanya berdagang saja, yaitu hanya masuk dinas perindustrian perdagangan. Jadi kalau yang sudah ada unsur R&D-nya, ada unsur inovasinya, ada hak kekayaan intelektualnya, nah itu tidak hanya di sektor ditangani, kalau di pemerintahnya tidak ditangani oleh dinas perindustrian perdagangan, tapi juga oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yang menangani tentang industri kreatif. Jadi di sini yang mungkin harus Bapak Ibu juga teman-teman yang ingin melakukan penelitian di industri kreatif memahaminya, ya. Jadi tidak semua yang mungkin nature of product sama itu bisa disebut sebagai industri kreatif. Nah, kemudian yang kedua,
latar belakang berikutnya adalah kalau secara lokal Jawa Barat, PDRB ekonomi kreatif itu kontribusi rata-ratanya adalah 11,14%. 11,14% terhadap perekonomian Jawa Barat pada periode 2010 sampai 2016. Kemudian specifically di Kota Bandung. Bandung itu adalah anggota UNESCO Creative Cities Network yang sudah diterima sejak tahun 2012 meskipun memang baru di subsektor desain ya. Jadi belum untuk semua subsektor ekonomi kreatif, tapi sudah ada pengakuan ini. Nah, kemudian khusus Kota Bandung karena memang yang menjadi pilot project beberapa kegiatan ekonomi kreatif sejak bahkan ekonomi kreatif belum digunakan dengan begitu masif oleh kementerian khusus ya atau badan khusus pada saat itu, Kota Bandung itu sudah menjadi embrio atas kebangkitan ekonomi kreatif di di Indonesia sehingga sudah punya banyak infrastruktur yang sudah matang. Salah satunya adalah ada yang namanya sistem atau database Patra Kumala. Ini dimiliki atau diorganize oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Patra Kumala ini sudah memiliki peta dan database seluruh pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung dari 17 subsektor, di mana di dalamnya ada 2.232 pelaku ekraf yang terdaftar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung itu sudah punya mapping posisi-posisi di mana para pelaku ekonomi kreatif 17 subsektornya tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Kemudian latar belakang berikutnya adalah bahwa Kemenparekraf di 2012 menyatakan 4 prinsip utama dasar pengembangan ekonomi kreatif hingga tahun 2025. Ya, tinggal berarti 3 tahun lagi ya. 3 tahun setengah lagi, bahwa prinsip utama pengembangan ekonomi kreatif itu adalah harus adanya penguasaan iptek, kemudian peningkatan literasi pola pikir desain atau desain tinggi, ketiga adalah pelestarian seni dan budaya, keempat adalah pengembangan dan pemanfaatan media. Jadi dari kementerian atau badan yang menangani tentang ekonomi kreatif pun sudah menyatakan bahwa pola pikir desain atau desain tinggi ini memang wajib untuk dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif, sehingga latar belakang untuk meneliti atau melakukan penelitian ini menjadi lebih kuat dari dasar prinsip utama pengembangan ekonomi kreatif yang ditonjolkan oleh Kemenparekraf ini. Kemudian latar belakang berikutnya adalah bagaimanapun kita tidak bisa menghindari 2 tahun belakang adalah terjadi COVID-19 sehingga ini tentu berdampak ya. Salah satunya adalah penurunan penjualan para pelaku ekonomi kreatif, terutama di 3 subsektor utama tersebut. Kemudian seringkali pelaku langsung mendirikan atau melakukan launching usaha tanpa memperhatikan faktor-faktor yang diinginkan oleh target konsumen. Jadi penelitian Mekari 2021 menyatakan banyak pelaku usaha itu langsung launching. Jadi mungkin baru kalau bicara proses design thinking, mungkin langsung bikin prototype dan testing, lalu launching. Jadi tidak melakukan define, tidak melakukan empathize, tidak melakukan ideation, atau ideation-nya pun tanpa berdasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh calon pengguna, sehingga ini pun sudah menjadi isu ya, ditemukan oleh Mekari 2021 bahwa banyak pelaku yang melakukan bisnisnya langsung launching tanpa adanya riset terhadap calon penggunanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah tingginya tingkat persaingan dalam bisnis. Jadi begitu mulai pandemi dinormalisasi, mulai normal lagi setelah 2 tahun pandemi, orang-orang kembali berbisnis, tingkat persaingan juga semakin tinggi, ya, lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Sehingga beberapa hal inilah yang mendorong kami mencoba melakukan penelitian bagaimana sebetulnya penerapan desain thinking sebagai metode yang dapat mendorong inovasi dilakukan oleh para pelaku di 3 subsektor utama industri kreatif. Nah, metode yang dipakai adalah kuantitatif deskriptif dengan hanya 1 variabel yaitu design thinking, di mana subvariabelnya adalah kelima tahap design thinking tersebut, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Skala yang dipakai adalah Likert 4 level,
karena kuantitatif. Kemudian kuesionernya disebarkan secara online dengan populasinya adalah seluruh pelaku usaha kuliner, fashion, kriya di Kota Bandung dengan sampel yang berbeda-beda jumlahnya, ya, tidak sama semua. Menerapkan purposive sampling. Untuk kuliner didapat 184 pelaku kuliner sebagai sampel. Kemudian untuk fashion dan kriya masing-masing 100, sehingga secara total dapat 384 sampel. Nah, uji validitas dilakukan untuk semua item dan didapatkan bahwa semua item valid. Lalu uji reliability juga dilakukan dan diketahui bahwa semua subvariabel dinyatakan reliable. Lalu kita beralih ke finding atau temuan dari pengukuran evaluasi penerapan desain thinking kepada 3 subsektor utama industri kreatif. Di sini diketahui bahwa untuk 3 subsektor itu terdapat pemahaman atau persepsi yang berbeda-beda. Ya, diketahui kalau kuliner, empathize-nya buruk, define-nya buruk, ideate-nya baik, prototipe-nya sangat baik, testing-nya baik. Sehingga rata-rata untuk kuliner itu adalah baik. Kemudian untuk fashion, empathize-nya baik, define-nya baik, ideate, prototype, dan testing-nya pun semua baik. Sehingga rata-rata untuk fashion, bagaimana penerapan design thinking di subsektor fashion itu adalah baik. Kemudian untuk kriya ini empathize dan define-nya baik, ideate dan prototype dan testing-nya adalah sangat baik. Sehingga rata-rata untuk kriya adalah sangat baik. Nah, di sini bisa diketahui bahwa kriya adalah subsektor dengan level penerapan desain paling tinggi. Jadi bisa dikatakan paling serius menerapkan design thinking dibandingkan dengan subsektor fashion maupun kuliner. Nah, kemudian kalau fashion itu adalah subsektor dengan level penerapan desain thinking paling rendah, ya. Meskipun in total secara rata-rata dia sudah dipersepsikan baik, ya, nilai tanggapannya itu berada dalam range baik, tapi dia paling rendah dibandingkan dengan 2 yang lain. Nah, kuliner ini subsektor yang memiliki tahapan desain tinggi yang memang secara total atau rata-rata itu sudah dipersepsikan baik, namun dia masih punya 2 tahapan desain tinggi yang dipersepsikan buruk, yaitu empathize dan define. Nah, lalu beralih berdasarkan kepada masing-masing subsektor. Untuk kuliner, prototype adalah yang tertinggi. Jadi tahapan tertinggi yang paling dianggap dipersepsikan baik itu adalah tahap prototype kalau di kuliner. Kalau di kuliner yang dipersepsikan terendah adalah tahap empathize. Jadi nilainya paling rendah. Kemudian untuk di subsektor fashion ini testing adalah tahapan yang dipersepsikan atau menerapkan paling baik dibandingkan tahapan-tahapan 4 tahapan yang lain. Kemudian define ini dipersepsikan yang paling rendah, meskipun memang kategorinya termasuk dalam yang baik. Lalu untuk tahapan kriya, untuk subsektor kriya ini tahapan yang paling baiknya adalah prototype, sama dengan kuliner. Namun berbeda untuk yang terendahnya adalah define. Nah, di sini bisa dilihat bahwa relate dengan penelitian Mekari tadi, untuk kuliner, untuk fashion, untuk kriya, ternyata para pelaku itu lebih baik dalam melakukan tahapan-tahapan akhir dari desain thinking. Mereka sangat baik bahkan untuk prototyping, tapi jelek atau buruk untuk tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga bisa dilihat mereka kebanyakan langsung membuat produk tanpa berpikir apakah ini dibutuhkan atau tidak, apakah ini menyelesaikan permasalahan calon pengguna atau tidak, ya. Di sini bisa terlihat. Sehingga empathize itu rendah, define juga rendah, ya. Jadi tidak ada pemahaman atau empati kepada apa yang dihadapi oleh para pengguna, juga rendahnya bagaimana merumuskan masalah, sehingga ini sebetulnya indikator yang kurang baik kalau kita mau melihat apakah design thinking diterapkan dengan baik atau tidak.
terlepas dari rata-ratanya baik, tapi tahapan awalnya dari design thinking, yaitu empathize dan define, ternyata masih dinilai kurang baik, dipersepsikan kurang baik. Ya, bagaimana para pelaku ini menerapkan design thinking tahap awal ini belum terlalu baik ya dibandingkan dengan tahap akhirnya. Nah, sehingga jika dinilai secara keseluruhan untuk ketiga subsektor utama industri kreatif, prototype adalah tahapan dengan rata-rata tertinggi untuk penerapan. Ya, rata-ratanya 80,25%. Sedangkan define adalah tahapan dengan rata-rata terendah untuk penerapan design thinking. Jadi bisa dilihat untuk ketiga subsektor, jika kita mau gabungkan menilai ketiganya secara langsung, para pelaku di tiga subsektor ini lebih berat untuk melakukan prototype dibandingkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Dan yang paling bisa dikatakan malas atau tidak serius melakukannya adalah tahapan define. Nilainya adalah rata-ratanya adalah 65,2%. Sehingga apa yang bisa disimpulkan dari temuan-temuan ini? Yang bisa disimpulkan dari temuan-temuan ini adalah bahwa urutan subsektor berdasarkan level penerapan design thinking, yaitu dari yang paling baik melakukan design thinking, terlepas dia sadar atau tidak sadar, pertama adalah subsektor kriya. Kriya adalah yang paling baik dalam melakukan penerapan design thinking. Yang kedua adalah subsektor kuliner. Dan yang ketiga adalah subsektor fashion. Kemudian, meski kuliner lebih tinggi level penerapan design thinking ya, daripada fashion, ya, namun subsektor ini masih memiliki dua tahap design thinking, yaitu empathize dan define, yang dianggap buruk. Jadi, empathize-nya dan define dari subsektor kuliner ini masih dipersepsikan buruk oleh para penggunanya, para pelaku industri kreatif di subsektor tersebut. Kemudian, urutan tahapan design thinking berdasarkan level penerapan di tiga subsektor, dari yang tertinggi adalah yang paling bagus diterapkan adalah tahapan prototype. Yang kedua terbaik adalah testing, berikutnya adalah ideate, berikutnya adalah empathize, dan terakhir adalah define. Ya, nah di sini terlihat ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan, di mana tahapan awal yang seharusnya menjadi inti dari proses design thinking, penerapan design thinking, itu malah menjadi dua yang terbawah. Ya, empathize itu yang keempat, dan define adalah yang kelima. Nah, secara rata-rata, di total 3 subsektor dan nilai per subsektor terlihat bahwa dua tahap awal memiliki level penerapan yang rendah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa para pengguna, para pelaku industri kreatif di 3 subsektor ini minim dalam menggali kebutuhan calon konsumen dan juga minim dalam merumuskan masalah yang dihadapi calon konsumen. Jadi, kalau ditanya, kenapa terjadi penjualan yang tidak baik? Besar kemungkinan karena para pelaku tidak menggali kebutuhan calon konsumen, tidak berempati kepada apa yang sebetulnya dihadapi oleh konsumen, masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen, sehingga juga tidak mampu untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengguna yang bisa disolusikan dengan produk dari para pelaku industri kreatif. Terakhir, terlihat bahwa para pelaku di 3 subsektor ini lebih menerapkan 2 tahap akhir design thinking. Nah, ini mengindikasikan para pelaku di 3 subsektor lebih berorientasi untuk membuat contoh produk dan mengujinya. Jadi, mereka terpikir untuk membuat sesuatu berdasarkan asumsi mereka tanpa berpikir bahwa itu adalah akan menyelesaikan masalah yang dihadapi para pengguna, itu adalah memang kebutuhan sebenarnya dari pengguna, langsung ujuk-ujuk bikin contoh produk tanpa berpikir tentang apakah dibutuhkan oleh atau tidak oleh para penggunanya. Lalu membuat contoh, lalu menguji. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya secara sederhana menerima, silahkan dicoba, ini testernya kami sedang buat. Sebetulnya kita harus mempertanyakan lagi setelah kita tahu tentang design thinking. Pak, Bu, apakah sebelum Bapak Ibu bikin tester ini, sebelumnya sudah sempat melakukan market research? Apakah pernah bertanya, berempati pada calon penggunanya atau belum? Kalau Bapak Ibu membuat tester produk ini hanya sebatas karena ingin membuat saja,
berarti sebetulnya Bapak Ibu adalah jumping ya, men-shortcut tahapan desain thinking, tidak melalui empathize, tidak melalui define, ya langsung mungkin ke ideate sedikit sebentar, tidak banyak, langsung bikin prototyping. Nah, ini yang kita harus kritisi ya, baik kepada calon pengguna maupun kepada kita sendiri, misalnya yang kita akan melakukan pembuatan produk baik barang dan jasa. Sehingga dari sini muncullah rekomendasi praktis. Pertama adalah terlihat dari apa yang tadi telah disebutkan, perlu adanya sosialisasi intensif bahwa proses penciptaan itu diawali oleh berempati dan mengetahui kebutuhan calon konsumen. Jadi bahwa design thinking ini harus diawali dari tahap empathize, lalu define, dan seterusnya. Nah, ini mungkin rekomendasi ini juga sangat relevan ya jika kita misalnya kalau di dosen melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh kita dosen kepada para pelaku industri kreatif, terkhusus di 3 subsektor utama tadi adalah sosialisasi tentang design thinking, bahwa design thinking itu diawali oleh empathize, lalu define, dan seterusnya. Jadi jangan sampai terjadi lagi para pelaku subsektor utama industri kreatif ini memulainya langsung ke prototyping. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah pelaku usaha subsektor kuliner harus lebih fokus untuk menjadikan penerapan tahapan empathize dan define-nya menjadi lebih baik. Karena kulinerlah satu-satunya subsektor yang empathize dan define-nya itu buruk. Ya. Ini juga bisa jadi inspirasi atau ide ya latar belakang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di subsektor kuliner untuk menekankan tahapan empathize dan define kepada mereka. Berikutnya yang ketiga adalah perlu adanya pendampingan penerapan desain thinking untuk para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif ya, terutama di 3 subsektor, agar kontribusinya semakin besar. Karena bagaimanapun dengan kita melakukan empathize dan define terlebih dahulu, itu adalah sebuah potensi kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar dalam menjual produk-produk yang kita ciptakan, karena berdasarkan kepada kebutuhan calon pengguna, ya bukan kepada maunya pencipta, maunya produsen. Kemudian, rekomendasi akademis dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor apa yang menyebabkan penerapan desain thinking itu lebih berat ke tahapan akhir daripada tahap awal. Nah, ini sebuah further research avenue ya. Jadi penasaran yang muncul setelah mengetahui kesimpulan dari riset tersebut. Kalau misalnya ada yang ingin melanjutkan, ini sudah ada beberapa alternatif untuk melanjutkannya, yaitu melakukan penggalian. Apa sih sebetulnya yang membuat mereka itu lebih berat ke prototyping, lebih berat ke testing, dibandingkan dengan melakukan empathizing atau defining. Ya. Lalu berikutnya adalah mengeksplorasi penyebab perbedaan penerapan desain thinking di 3 subsektor utama. Kenapa bisa berbeda ya tahapan-tahapannya, bahkan ada yang buruk. Dan terakhir adalah kita bisa mengevaluasi penerapan desain thinking di 14 subsektor lain di luar yang 3 utama ini. Jadi kalau misalnya mau membuat pemetaan yang lebih komprehensif dengan melakukan evaluasi penerapan desain thinking di 14 subsektor yang lain, ini kita akan punya sebuah peta yang lebih komprehensif atas desain thinking di sektor ekonomi kreatif secara total. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke tahap diskusi. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Asri Gina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juri, pemaparannya sangat menarik ya. Kita bisa melihat betapa desain thinking ini sangat diperlukan ya sebetulnya dalam aspek kehidupan kita menggunakan ini juga menjadi sangat baik gitu, bukan hanya di UMKM. Baik, Bapak Ibu dan seluruh peserta, barangkali ada yang mau bertanya dipersilakan di chat room atau langsung dipersilakan. Mungkin sambil menunggu dulunya berkumpulnya pertanyaan, izinkan saya sedikit menyimpulkan ya dari apa yang dipaparkan oleh Pak Juri. Jadi
design thinking ini merupakan sesuatu yang umum ya diterapkan. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan itu ya. Dan design thinking ini merupakan pendekatan yang humanis ya, di mana kita berfokus kepada pengguna. Dan intinya adalah kita dalam membuat apapun, inovasi apapun, bukan bagus kata kreatornya, mungkin gitu ya Pak Juri ya. Yeah. Kita fokus kepada ini manfaatnya apa sih buat pengguna saya gitu, bukan kata saya lagi, ibaratnya seperti itu. Dan ternyata tahapannya itu juga memang kalau dilihat seakan-akan seperti panjang ya, padahal sebetulnya itu bukan tahapan yang monoton satu arah ya. Artinya itu juga menjadi sebuah iterasi yang bisa jadi bolak-balik dalam prosesnya ya. Karena kita menggunakan design thinking ini tentunya perlu banyak informasi di awal ya. Tadi yang seringkali di skip oleh para UMKM, yang seringkali informasi di awalnya di skip, tahu-tahu punya idea dan dia launch gitu ya, seperti itu. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM juga ternyata banyak hal yang temuannya adalah di define, di empathize, ya di empathize, di define juga banyak terletak. Langsung saja ke prototyping, testing, dan seterusnya. Dan itulah yang mungkin menurut saya cukup menarik ya Pak Juri, kalau bagaimana suatu hari dilakukan penelitian dikaitkan dengan keberlangsungan usahanya ya. Usaha yang menerapkan design thinking dengan yang tidak menerapkan design thinking dibandingkan dari performa usahanya itu kayaknya terlihat sangat menarik. Kalau ya itu sangat menarik sekali untuk UMKM bisa dikembangkan dan program-programnya jadi akan lebih jelas gitu. Siapa yang akan bertanya lebih dulu? Mungkin raise hand boleh. Oh, ini ada yang saya bisa bacakan dulu ya Pak Juri ya. Silakan Bu. Pak Juri, sebentar, saya takutnya di atasnya ada lagi. Oke. Dari Pak Rudi atau Mas Rudi ya, silakan dari MMPJJ ya. Izin tanya Pak Juri, beberapa tahun yang lalu banyak berita menayangkan startup yang gulung tikar. Boleh sangat berkaitan dengan saat kita. Kalau kita ingin mengajar sepenuh hati dan membimbing dengan penuh empati, maka kita harus Bu Astri, Pak Juri dijawab. Oke, baik. Jadi kalau tentang startup yang gulung tikar ya, dan tips and triknya untuk bisa bertahan bahkan melaju kencang lagi bagi usaha maupun usaha non startup dalam konteks terima kasih pertanyaannya Pak Rudi ya. Jadi kalau dalam konteks design thinking apa yang saya sampaikan saat ini, tipsnya adalah ya melakukan design thinking secara utuh. Kalau para startup ini melakukan design thinking secara utuh, dimulai dari empathize yang benar, lalu setelah empathizing yang benar lalu melakukan define-nya, idea-nya juga yang sesuai dengan prosedur, ya tidak hanya sebatas menelurkan ide, kemudian melakukan brainstorming di dalam idea-nya juga memang menerapkan protokol brainstorming yang benar, ya karena seringkali banyak saya dapatnya sih di mahasiswa ya, di mahasiswa itu mereka menyatakan kami sedang brainstorming, tapi ketika ditanya bagaimana cara brainstorming Anda, ya ngobrol aja Pak sambil minum minuman ringan, kemudian sambil makan snack gitu ya. Nah itu cuman bukan brainstorming yang benar. Brainstorming yang benar itu ada tahapan-tahapannya, ada urutan-urutan prosedurnya. Jadi bagaimana seluruh tahapan design thinking itu dilakukan dengan benar, itulah adalah tips and trick yang dalam konteks ini yang mungkin paling bisa diterapkan. Jadi jangan sampai sebuah startup jika ingin melaju dengan baik, tapi melupakan tahapan design thinking yang utuh. Yang utuh itu jangan hanya sebatas bikin prototipe lalu kemudian testing, tapi mulailah dari empathize. Bahkan harusnya lebih lama melakukan empathizing dibandingkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Demikian Pak Rudi yang bisa saya jawab sementara ini. Mudah-mudahan cukup ya jawaban dari Pak Juri kepada Pak Rudi. Ada lagi yang ikut? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Carlos meminta boleh di-share materinya Pak Juri? Boleh silakan aja Bu. Sudah ada di panitia Bapak. Oh ya, nanti diminta panitia akan men-share. Baik, dari Pak Saiful Muti ya. Izin bertanya Pak Juri, untuk empathize dan define agar efektif harus dilakukan dalam tahapan proses seperti apa? Supaya efektif. Ya. Begini, terima kasih Pak Muti, Saiful Muti atas pertanyaannya.
Untuk tahap empathize dan define agar efektif adalah yang pertama, untuk empathize dulu. Empathize ini kan berempati kepada calon pengguna. Berarti jika ingin lebih efektif adalah kita memastikan siapa sih sebetulnya calon pengguna potensial kita. Jadi kita harus profiling yang benar. Ya, bagaimana kita profiling yang benar adalah ya dengan kita memastikan siapa sebetulnya segmentasi dan target dari produk yang akan kita luncurkan. Jangan sampai misalnya kita berempathize, melakukan pertanyaan-pertanyaan, wawancara-wawancara, observasi kepada calon pengguna, tapi sebetulnya calon pengguna tersebut adalah bukan calon pengguna potensial. Nah, ini yang kadang-kadang memang melakukan empathize, memang dilakukan divining, ya, tapi empathize-nya salah sasaran. Jadi yang sering kali terjadi ya adalah sudah menerapkan protokol untuk wawancara, sudah punya daftar pertanyaan wawancara, sudah tahu bahwa tujuan empathize itu adalah untuk menyelami sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh calon pengguna, tapi bertanya kepada yang tidak potensial. Nah, ini yang seringkali terjadi ya dalam prakteknya. Sehingga yang harus dilakukan pertama kali supaya efektif dan efisien ya dalam melakukan tahap awal design thinking yaitu empathize dan define itu adalah kita bertanya, kita memastikan dahulu siapa segmentasi dan target dari calon pengguna produk yang akan kita create dengan menggunakan pendekatan design thinking. Itu yang utama. Nah, nanti kalau kita sudah dapatkan segmen target yang memang betul-betul potensial untuk produk kita, paling fit untuk produk kita, itu apapun yang akan kita dapat dari proses wawancara ya, itu tentu akan bermanfaat. Itulah yang menjadi bagian penting. Nah, setelah menetapkan segmentasi dan targeting tadi, kita lalu membuat protokol wawancara atau daftar pertanyaan wawancara ya agar efektif. Jadi jangan sampai kita hanya sebatas bertemu dengan calon pengguna potensial tapi ngobrol ngalor ngidul gitu ya, tanpa adanya prosedur, tanpa adanya tahapan-tahapan atau poin-poin penting yang ingin ditanyakan. Jadi itu penting juga kita melakukan pembuatan protokol wawancara, jangan lupa didokumentasikan, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, seperti layaknya kita melakukan penelitian kualitatif. Jadi sebetulnya kalau mau dikonversi menjadi sebuah research, penerapan design thinking ini adalah sebuah riset yang mixed method ya. Kenapa? Karena empathize-nya itu adalah proses kualitatif ya. Ada observasi juga bahkan di sana. Ada dokumentasi juga di sana ya. Kemudian jika memungkinkan ingin mendapatkan apa istilahnya hasil yang lebih kuat misalnya dengan kualitatif juga didukung dengan kuantitatif, misalnya bisa menyebarkan juga kuesioner ya kepada segmen target potensialnya. Sehingga design thinking kalau dilakukan itu sebuah penelitian yang kompleks ya. Ada kualitatifnya juga ada kuantitatif. Nah, tentu setelah dari empathize ya agar efektif masuk ke tahap define-nya. Nah, di tahap define ini kalau kita punya beberapa metode seperti tadi yang sudah sebutkan, ini akan mempermudah untuk memvalidasi data yang kita dapat dari hasil wawancara dengan data yang didapat dari observasi, data dari dokumentasi, ya dokumen-dokumen, kemudian data misalnya jika kita melakukan juga quantitative research yang menyebarkan kuesioner, melakukan survei, itu kita bisa coba gabungkan, sintesis. Nah, itu efektif dalam melakukan divining-nya. Jadi pada saat defining itu kita tidak akan ragu lagi bahwa memang inilah masalah hasil yang bisa dirumuskan dari para calon pengguna potensial yang di tahapan empathize sebelumnya kita sudah ambil datanya. Jadi empathize dan define yang efektif itu adalah seperti ini. Demikian Pak Saiful Mukti. Ya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya untuk Pak Saiful Mukti ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan bagi yang lain mau raise hand juga boleh, langsung bertanya kepada expertnya. Mau di chat juga boleh. Nah, itu kita muncul lagi ya. Pertanyaan dari ini Ibu atau Bapak Ibu barangkali ya, Ibu Sun Lilia gitu ya. Mohon maaf ya kalau salah menyebutkan namanya. Oh, Ibu, ya baik.
Izin bertanya Pak, seberapa lama hasil dari design thinking ini bisa bertahan menjadi pilar pendiri pada suatu industri, mengingat situasi dan kondisi suatu lingkungan itu pastinya berubah. Apakah perlu dilakukan kembali setelah sekian lama berjalan? Begitu mungkin Pak, kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sunil ya. Eh, pertanyaannya ini ya apa kritis. Jadi sesuai dengan prinsip yang dianut oleh design thinking. Design thinking ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dia menganut prinsip iteratif. Jadi harus dilakukan secara berulang-ulang evaluasinya ya. Atau ya kita biasa sebut tanpa mengenal design thinking mungkin kita sudah biasa mendengar tentang continuous improvement. Nah, kalau ditanya seberapa sering ya atau seberapa lama hasil desain ini bertahan, tentu tergantung dari situasi atau kondisi yang pasar yang sedang terjadi. Jadi kalau ternyata ada sebuah kegiatan yang ekstrim terjadi ya, di luaran sana yang ternyata berdampak kepada industri atau bidang jasa yang kita geluti, ya tentu kita harus melakukan lagi yang namanya evaluasi. Nah, karena desain ada tahapan-tahapan bakunya ya 5 tahapan tadi dan juga prinsipnya adalah iteratif, berarti sebetulnya kita sudah bisa mengklasterisasi ya atau memastikan kita tuh tidak terlalu melebar untuk melakukan evaluasinya ya jika situasi dan kondisinya berubah. Jadi misalnya kalau kita sudah sampai kepada sebuah tahapan testing, let's say mungkin kita bisa saja evaluasinya tidak dari empathizing karena misalnya kalau secara penyerapan pasar, kebutuhan pasar, sepertinya pasarnya tidak terlalu berubah. Tapi ini ada faktor eksternal nih yang mengganggu. Oh, kalau faktor eksternal saja dan kayaknya tidak ada perubahan atas kebutuhan pasar, mungkin kita bisa iterasinya kembali ke prosesnya adalah ke proses ideation saja. Jadi mundur 2 tahap saja dari testing. Tidak harus sampai 4 tahap ke tahap empathize. Nah, itu yang bisa dilakukan jika kita sudah menerapkan design thinking. Jadi kalau ditanya seberapa lama, tidak ada yang bisa menyatakan waktu yang spesifik ya, yang precise, apakah setahun, apakah 2 tahun, tapi selama kondisi secara makronya tidak terlalu banyak perubahan, harusnya ya itu bisa terus dipakai. Namun jika misalnya dirasa ya sudah jenuh juga dari sisi pelaku ya pebisnisnya, ya tentu tanpa harus menunggu situasi berubah, ya pelaku bisa sudah melakukan design thinking iterasinya lebih awal ya sebelum terjadi kondisi yang berubah. Nah, mengingat situasi kondisi yang lingkungan berubah, ya pasti tentu perubahan ini harus kita antisipasi. Nah, namun antisipasinya seperti apa? Ya kita kembalikan apa yang dianggap oleh pelaku terjadi perubahan. Kalau misalnya secara spesifik calon pengguna tidak terjadi perubahan dari sisi kebutuhan atas produk kita, berarti kita mungkin tidak perlu sampai empathize untuk mengevaluasinya. Mungkin hanya cukup ideation saja. Jadi kita tambahkan lagi ide lain, kita berikan lagi fitur lain, menu lain, kita coba lagi, kita prototyping lagi, kemudian testing lagi, lalu kita launching terus berikutnya. Jadi kalau tidak terjadi perubahan ya pada kebutuhan konsumen. Tapi kalau terjadi perubahan, mau tidak mau, misalnya terjadi pergeseran, biasanya yang belakangan kok malah yang tadinya segmen target saya ini adalah misalnya orang tua, tapi kok belakangan yang beli anak muda gitu ya, atau bahkan remaja. Ada apa ya ini? Nah, kepenasaran itu bisa dilakukan dengan ditindaklanjuti dengan mengevaluasi empathizing-nya. Jadi apakah pasar ini sudah berubah atas kebutuhan dari produk yang kita buat atau tidak? Nah, itu berarti kita harus evaluasinya ke empathize ya, iterasinya ke tahap empathize. Demikian mungkin sementara ini, Bu Suni Lilia. Mungkin bertanya, Pak. Oh ya. Diselang dulu dari siapa? Pak Riza ya? Pak Riza. Ya, terima kasih Pak Juri. Tadi yang Bapak sampaikan itu kalau nggak salah di kesimpulan dan saran gitu ya. Kurang lebih saya nggak tahu tadi apakah up ranking atau apa. Tadi disebutkan apa prototype itu nilai yang tinggi lah besar, gitu ya. Ya. Itu. Nah, cuma memang ini saya
ini menariknya kan kalau saya lihat itu penelitian Bapak ini mix metode juga gitu ya, dari kuantitatif kemudian Bapak jelaskan seperti ini. Nah, yang kalau design thinking itu kan tahap tadi disampaikan bahwa yang jelek itu proses empati Pak ya. Padahal empati itu proses empati desain itu proses yang menurut saya sangat penting gitu ya. Kalau di tugas akhir itu bab 1 itu identifikasi masalah gitu ya. Nah, ini persepsi saya Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan. Apakah mungkin gitu ya? Tadi parameternya apa? Kalau empati yang jelek, design yang jelek bisa menghasilkan prototipe yang bagus gitu. Kalau bayangan saya dalam design thinking gitu, prototipe itu betul-betul menjawab kebutuhan dari pelanggan. Nah, kalau pada saat kita user requirement atau kebutuhannya pelanggannya jelek, kok bisa mendapatkan prototipe yang bagus gitu. Mungkin dimensinya saya mungkin salah gitu Pak. Mungkin saya lebih concern dari sisi hasil penelitian Bapak. Mungkin itu Pak Juri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riza. Mangga Pak Juri, langsung saja. Oke, baik Pak, karena Pak Riza juga kan pengajar mata kuliah design thinking, jadi pemahaman terhadap proses dan tahapannya tentu juga sangat ngelotok ya. Jadi gini Pak Riza, yang ditanyakan kepada para respondennya yaitu para pelaku usaha kreatif, usaha industri kreatif itu adalah apakah mereka mengenali tahapan ini, apakah mereka melakukan hal-hal ini ya, yang ditanyakan ke keseluruhan tahapan design thinking, kelima tahapan design thinking. Nah, mereka ini setelah dari hasil yang didapat, ternyata memang mereka lebih mengenali dan lebih melakukan hal-hal yang bisa kita anggap itu adalah sebuah kegiatan prototyping. Itu adalah kegiatan testing dibandingkan dengan melakukan atau mengenali hal-hal kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan empathizing. Jadi dengan pertanyaan yang dishuffle ya kepada para pelaku usaha subsektor kreatif ini, mereka diketahui lebih berat untuk membuat dan juga melakukan pengujian atas ide mereka langsung ya, dibandingkan dengan mereka terbiasa untuk bertanya kepada calon pengguna mereka sebelumnya, dibandingkan dengan mereka merumuskan sebetulnya ada kebutuhan apa dari para calon penggunanya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan bahwa tahap-tahap akhir dari design thinking inilah yang lebih dipersepsikan baik dan dipakai sudah secara sadar maupun tidak sadar ya, karena mereka beberapa tidak mengetahui ya apakah itu design thinking atau bukan ya, tapi mereka melakukan ini gitu ya, sehingga kami simpulkan mereka lebih berat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan akhir dari design thinking dibandingkan dengan tahapan-tahapan awal yang tadi seperti Pak Riza bilang, sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, inilah yang menjadi PR. Nah, mungkin kalau dibilang harusnya sih kalau empathize-nya jelek, prototyping-nya juga jelek ya, gitu ya, dan hasil akhirnya pun jelek. Nah, ya kita pun sebetulnya tidak bisa bicara bahwa itu adalah hukum kepastian ya, yang absolut. Karena ya bisa saja mereka laki ya, beruntung tidak melakukan empathize, define dulu ya, idea pun seadanya, langsung bikin prototype, ya kebetulan pasarnya ada, jadi ya mereka beruntung saja gitu ya, tanpa melakukan tahapan design thinking dengan utuh, tapi produknya bisa laku dan diserap pasar dengan baik. Tapi sebetulnya secara teoretikal, secara metode, apa yang dilakukan oleh mereka mungkin tidak tepat. Nah, coba kalau misalnya mereka memulainya dari empathize yang benar, jangan-jangan keuntungannya bisa lebih-lebih banyak lagi. Kalaupun sekarang mereka sudah misalnya kita challenge, Pak, Bapak ini nggak melakukan empathizing dulu loh, nggak melakukan define dulu loh, langsung ke prototyping aja. Tapi kan saya sudah laku. Nah, kalau Bapak pakai empathize dari awal, kalau Bapak define yang baik, yang laku ini mungkin bisa berkali-kali lipat lebih banyak, Pak. Gitu. Jadi ini mungkin yang perlu kita dampingi, kita perlu berikan pemahaman kepada para pelaku bahwa terlepas dari mereka sekarang kondisinya mungkin sudah baik secara profit, secara finansial ya, tapi bagaimana mereka melakukan design thinking itu masih harus diperkaya lagi, masih harus dipertajam lagi, terutama di tahap-tahap awalnya, yaitu empathize dan juga define-nya. Demikian Pak Riza. Iya Pak.
Izin sharing boleh Pak ya? Silakan Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi memang tadi bisa disampaikan juga gitu ya. Artinya memang jangan-jangan memang di lapangan sendiri design thinking ya mereka tahulah design thinking gitu ya. Tetapi mungkin penekanan mereka di prototype dengan tes ya. Karena mungkin bisa jadi dia ini Pak mewakili pelanggan. Jadi empatinya diambil alih. Ya, betul. Nah, kemudian tadi dari pertanyaannya Bu Sun Lilia itu kan terkait dengan berubah-ubah. Nah, memang design thinking itu menurut saya memerlukan mindset atau paradigma baru gitu ya. Jadi kalau awalnya kan waktu saya pertama tahu design thinking itu mirip sekali dengan product management, product life cycle gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kan kita membuat produk untuk pelanggan. Tetapi kalau design thinking itu justru mindsetnya membuat produk dengan pelanggan. Nah ini yang mungkin tidak didalami gitu ya. Karena tadi yang disampaikan Pak Juri itu ada satu kaidah di design thinking itu iterasi. Nah kalau iterasi, jadi kalau product management mungkin dulu itu suatu project ya, bikin produk selesai. Kalau ini iterasi, itu berarti menurut saya design thinking itu proses yang berjalan terus-menerus. Karena kita membuat produknya dengan pelanggan. Artinya pelanggan itu harus dilibatkan terus dari tahap empati, define, ideasi, prototipe, sampai tes sekalian gitu ya. Nah mungkin itu yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha lah ya. Jadi kalau di Bandung itu berapa saya sering lihat kafe-kafe yang muncul terus tutup gitu ya. Kalau saya tanya, oh ya Pak kita mau ganti konsep gitu ya. Nah sebenarnya kalau proses ganti konsep itu sesuatu yang terprogram sebagai proses yang kontinu. Nah saya kira itu bentuk dari penerapan design thinking yang tidak waterfall gitu ya, tetapi suatu proses iterasi yang terus menerus sebagai aktivitas dari suatu entitas bisnis gitu ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya tangkap dari yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Pak Riza. Tepat sekali Pak. Ya, oke, Pak Juri, mungkin saya sedikit saja ingin intermezzo nih, karena saya lihat banyak sekali pesertanya juga mungkin mahasiswa ya, Pak Juri yang akan mengambil design thinking di semester ini gitu ya. Supaya rada sedikit santai mungkin pertanyaannya, kira-kira Pak kalau design thinking seperti ini kepake nggak sih Pak buat mahasiswa-mahasiswa kita yang sekarang mungkin mulai menjadikan opsi sebuah karir menjadi seorang selebgram ya, selebtop ya, atau YouTuber gitu ya. Hal-hal seperti itu kan sekarang mungkin menjadi sebuah opsi pilihan mencari uang ya, mahasiswa-mahasiswa yang zaman now kan seperti itu. Nah, penggunaan design thinking ini gimana nih Pak? Oke nggak Pak misalnya untuk digunakan seperti itu? Mumpung ya. Nih Pak. Ya, oke. Nah, jadi untuk jangan-jangan Bu Astri juga mau jadi YouTuber nih, bukan hanya mahasiswa. Ya, nggak ada masalah, Pak. Ya, Bu, ya. Ya, siapapun bisa jadi selebgram ya saat ini. Ya. Mau dia tua, muda, anak bayi sekalipun bisa jadi ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa menerapkan desain thinking, malah harus. Jadi, di saat pasar yang begitu dinamis saat ini ya, yang bahkan kita mungkin kalau mau menerapkan prinsip segmentasi Kotler ini kayaknya udah bisa lintas segmen ya, orang per orang itu untuk sebuah produk gitu ya. Jadi ya mau nggak mau memang kita harus pakai design thinking kalau mau berbisnis menjadi seorang selebgram, mau menjadi endorser, mau jadi YouTuber gitu ya. Karena ya apalagi saat ini channel-channel YouTube misalnya sudah banyak banget. Anda mau masuk ke penyedia informasi misalnya tentang review gadget, udah banyak banget. Tapi apakah masih ada peluang untuk menjadi reviewer gadget? Masih. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara ya Anda ya harus ada yang unik dari Anda. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya empathizing lah. Tanya kepada calon penonton YouTube di review gadget. Kira-kira mereka tuh sebetulnya ingin dapat informasi apa sih selain yang seperti saat ini sudah mereka terima biasanya, ya. Kemudian ingin pembawaan yang seperti apa? Ini tentu butuh empathize, ya. Jadi mau tidak mau kalau ditanyakan apakah perlu design thinking atau tidak,
Jika mau jadi selebgram, mau jadi endorser, mau jadi YouTuber, harus malah. Karena Harus ya. persaingan sudah sangat merah ya, sudah sangat red ocean. Jadi kalau persaingan Red sudah ocean. banyak, ya, tapi jangan salah. Persaingan banyak bukan berarti kita tidak bisa masuk ke pasar. Berarti kita Iya. harus masuk ke pasar dengan keunikan yang kita bisa berikan. Nah, keunikan seperti apa? Jangan keunikan versinya kita. Keunikan yang memang dibutuhkan oleh calon pengguna kita, calon penonton kita. Kita tanya kepada calon penonton kita nanti, kira-kira mereka butuh keunikan yang seperti apa sih? Apa yang belum ada dari yang saat ini sudah tersedia di pasar? Itulah yang nanti kita jalankan. Itu paling Bu Asri. Oke, mungkin nanti ke depannya Pak harus menambah ini Pak, narsumnya lebih spesifik tips and trick gitu ya. Penggunaan Ya, desain untuk seorang YouTuber gitu ya, seperti itu ya Pak. nah, ya kita panggil YouTuber lah. Oh, YouTuber harus dipanggil ya Pak ya. Jadi TikTok dengan ini ya, Nah, dengan pelakunya langsung ya Pak ya. betul. Ya ya. Baik, kita beralih lagi ke chat room. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Eva yang saya terlewat untuk membacakan. Pak, kalau ini design thinking itu kan biasanya dilakukan sebelum bisnis ya. Kalau di tengah-tengah bisnis ini gimana nih Pak? Mungkin akan ada sedikit saya modifikasi sedikit ya Pak pertanyaannya. Apa yang membuat kita tuh oh ini saatnya untuk harus menggunakan design thinking nih pada di tengah-tengah lagi kita berbisnis gitu ya. Ada indikator atau sign apa gitu yang harus kita perhatikan gitu ya, seperti itu. Ya, dari Bu Eva nih. Kalau ditanya tentu sebelum kita harus lakukan. Ya. Nah, kemudian atau selama bisnis berjalan juga bisa lakukan. Ya. Jadi untuk sebelum ya, untuk selama bisnis juga berjalan ya. Nah, indikatornya apa kalau di tengah-tengah? Apakah kita frequently ya, misalnya secara reguler atau based on situasional atau kondisional? Terserah, semua diserahkan kepada si pelaku. Nah, namun tentu yang paling penting adalah kalau sudah di awal melakukan, kita sudah punya semacam platformnya, sudah punya semacam hal baku ya dari 5 tahapan design thinking yang sudah dilakukan di awal. Nah, kalau di awal sudah melakukan, jika di tengah-tengah kita mau melakukan evaluasi lagi, itu biasanya lebih gampang. Kenapa? As long as semua dokumentasinya ada ya. Jadi jangan sampai juga dilupakan untuk semua tahapan design thinking kita tidak mendokumentasikan. Jangan sampai kita luput mendokumentasikan. Nah, kita bisa merevisit ya. Jadi meninjau ulang lagi beberapa hal yang sudah mungkin kita dulu keluarkan, kita dulu lakukan, untuk kemudian melakukan improvement sedikit. Jadi dengan adanya dokumentasi dari design thinking di awal perencanaan sebuah bisnis, sebuah produk, itu kita ketika di tengah-tengah memerlukan ya misalnya perubahan atau ingin memberikan inovasi yang lain terhadap produk yang kita miliki, itu jadi mudah. Misalnya kita tinggal kembali ke ideation setelah produk ini launching beberapa waktu. Waktu itu kita pernah ngidein kayaknya. Coba kita lihat tahap ideation. Oh iya ada, misalnya ini tahap itu waktu itu belum diajukan karena dulu terlalu mahal. Nah, sekarang ternyata teknologinya misalnya sudah cukup terjangkau untuk memasukkan menu ini di produk kita. Nah, jadi sebetulnya design thinking juga membantu kita mempermudah melakukan evaluasi atau continuous improvement. Dengan adanya design thinking yang terdokumentasi dengan baik, kita tidak harus memulai lagi dari awal, dari empathize, tapi cukup lihat tahapan-tahapan apakah itu prototyping-nya, apakah itu ideation-nya gitu ya. Dari situ kita mungkin bisa melakukan inovasi lain. Kita bisa menambahkan, memperkaya produk kita dari sekedar merevisit beberapa tahapan yang dulu pernah kita lakukan sebelumnya di awal atau di beberapa waktu ke belakang. Sehingga kapan dilakukannya? Kembali terserah ya, bisa situasional atau bisa secara reguler. Jadi ini kembali kepada si pelaku bisnisnya. Namun sekali lagi dengan kita sudah memiliki design thinking sejak awal, segala sesuatu itu mau reguler mau situasional jadi lebih mudah dalam melakukannya. Demikian. Oke. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. menjawab ya Bu Eva ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Ya, sami-sami Bu. Ada pertanyaan lagi dari Bu Galuh.
Pak, mohon dijelaskan, mungkin lebih kepada ini ya, empati dan divine itu apa sih hal-hal yang tidak boleh dilewatkan? Karena kan mungkin menjelaskan empati sama divine bisa 2 SKS ya Pak ya. Paling apa sih poin-poin yang tidak boleh dilewatkan ketika melakukan dua hal itu? Ini yang menjadi patokan kita tuh waktu ya, atau quality ya, kualitas. Yang which is itu kita nggak peduli waktunya berapa lama. Mungkin mohon dijelaskan nih Pak dari dua hal empati dan divine ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Galuh atas pertanyaannya. Jadi kalau secara praktek yang tidak boleh dilewatkan, pertama, karena kita berempati itu berarti bertanya kepada calon pengguna. Sekali lagi, yang tidak boleh dilewatkan adalah memastikan calon pengguna yang akan kita tanya itu adalah calon pengguna yang sebenarnya, calon pengguna yang potensial dari produk yang akan kita launching nanti. Ya, jadi segmentasi dan targeting menjadi penting di sini. Sehingga siapa sebetulnya calon pengguna potensial dari apa yang kita akan create dengan pendekatan design thinking, itu harus benar-benar dilakukan analisisnya dengan baik. Jangan sampai kita bertanya kepada calon pengguna yang kurang potensial ya, bukan mungkin tidak tepat, tapi kurang potensial. Jadi sayang kan kalau kita tidak bisa bertanya kepada yang tidak potensial, kepada yang potensial. Jadi pastikan kita bertanya kepada yang potensial. Kedua, karena kita mau melakukan empathize dan harapannya adalah empathize ini kita mendapatkan seluruh data dari calon pengguna, betapa mereka membutuhkan sesuatu, betapa mereka kondisinya seperti apa. Berarti jangan lupa untuk membuat panduan atau protokol wawancara yang baik, ya, yang sudah melis ya, mendaftarkan, mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang memang mau kita dapat jawabannya dari para calon pengguna. Ya, jadi pastikan kita punya panduan wawancara yang lengkap untuk empathize. Nah, kalau untuk define, ya, yang tidak boleh dilewatkan itu ya, define itu sebetulnya karena dia adalah proses turunan, ya, proses turunan dari empathize. Selama proses empathize kita dilakukan dengan baik, kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik di tahapan define. Ya, define ini kan merumuskan masalah. Jadi kalau kita sudah melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan atas apa yang dihadapi oleh para calon pengguna dengan komprehensif di tahap empathize, di tahap define itu kita akan dengan enak mensintesis ya, mensintesis sebetulnya apa sih kebutuhan yang paling utama daripada calon pengguna ini. Jadi syarat yang kalau syaratnya define yang baik itu adalah ya empathize yang baik. Dan tentu di sini perlu apa ya, semacam pengetahuan untuk mensintesis. Kalau dibilang, saya takutnya kalau pelaku usaha diminta untuk belajar metode penelitian kualitatif ya, bagaimana mengcoding segala macam, itu jadinya ribet ya. Saya nggak ingin para pelaku malah jadi mundur ya, berat ya, design thinking nggak usah pakai design thinking itu kan susah. Nggak susah. Jadi define ini adalah dari semua jawaban yang kita dapat di tahap empathize, kira-kira benang merahnya apa sih? Dah gitu aja. Nah, jadi Pak Juri, suaranya kurang jelas ya? Sepertinya ini keluar ya Pak Jurinya, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Hilang. Akan join kembali. Soalnya suara hilang. Setelah itu dilanjutkan nanti dengan Ibu Ratna yang akan bertanya. Nanya Bu Asri aja deh. Jangan Bu.
Sepertinya di sini. Sebentar lagi kita akan tunggu Pak Juri akan join. Juri, mau nanya dong. Pak Jurinya udah join? Belum ya? Bu Oh, Asri sebentar. mau nanya dong. Oh, nanya apa? Boleh, Bu. Bu Asri Yang udah jawab makan belum? Masih di airport, Bu. Bu Asri udah makan belum? belum. Boleh dikirim dong. Ayo ngopi-ngopi. Mudah-mudahan tidak lama Pak Juri bisa join lagi. Ini Pak Juri memang hari ini ada conference juga ya Bapak Ibu di UK, jadi menyempatkan sebelum pergi ke conference untuk online seminar ini. Jadi di sana itu tadi kan masih subuh ya, setengah 4 subuh dimulainya. Ya. Sekarang masih jam 4, Bu. Sudah jam berapa? 5 mungkin ya? Beda berapa jam ya? 4 apa 5 jam ya? 6 5. atau 7. 6 atau 7. Iya. 6 lah, kalau 6 jam 4. Iya, iya. Ya. Mohon maaf, ada kendala teknisnya di narasumber. Bu Ratna, pertanyaannya mungkin boleh dikasih info kira-kira mau bertanya apa? Ini, Bu Astri, ini kan namanya desain ya. Jadi desain itu kan, datang Pak Juri. Ada Pak Jurinya. Bapak sempat menghilang. Baiklah, Pak. Masih itu Pak, mute Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi disconnect. Ya, disconnect ya. Tapi tadi sudah sampai akhir pembahasan sih Pak, cuman sempat menghilang. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke Bu Ratna ya Pak. Bu Ratna Boleh, mau nanya. boleh. Ya, silakan Bu. Halo Bu Ratna. Apa kabar UK? Baik, Alhamdulillah Bu, masih gelap. Jujur ini menarik loh, design thinking ya tadi ya. Karena desain itu kan sebetulnya kan ada nilai ya, value ya. Value. Nah, saya kepikir waktu itu kan saya juga pernah punya pengalaman kerja dengan orang Jepang gitu ya. Ternyata value-nya beda-beda gitu loh Pak Juri. Jadi kalau misalnya sumpit itu ditaruh di atas nasi, itu kan artinya si nasi itu nanti akan diberikan kepada arwah yang udah nggak ada gitu loh, ke atas gitu ya. Jadi saya berpikir sebetulnya nilai ethics atau nilai budaya, culture, itu bagaimana kita bisa mengintegrasikannya terhadap design thinking. Karena kadang-kadang kita juga, mau bikin restoran Jepang atau mau digabung dengan restoran Indonesia, tapi gimana itu? Ini kan nilai value ini banyak sekali, mereduksinya gitu loh Pak Juri, mereduksi nilai-nilai yang ini kayaknya nggak boleh dong. Misalnya masuk sepatu itu paling pantang ya untuk orang Jepang gitu ya. Sementara orang bule ngangkat sepatu di atas meja biasa-biasa aja tuh. Nah itu kan termasuk pola pikir desain juga bagaimana gitu. Jadi gimana nih Pak Juri? Ya, baik. Pertanyaannya, aduh maaf. Enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Ini malah menjadi mengenrich ya pemahaman. Jadi kalau tadi memang saya belum sempat menceritakan atau mengungkapkan tentang apa-apa saja sih faktor-faktor yang harus kita analisis ya pada saat empathize. Hal-hal apa sih gitu yang harus kita tanyakan kepada calon pengguna di tahap empathize. Nah, salah satunya adalah yang barusan disampaikan oleh Bu Ratna, konteks budaya. Karena bagaimanapun ya kita harus ibaratnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi dalam menciptakan sebuah produk, dalam membuat sebuah bisnis, tentu ada hal yang sifatnya budaya, unsur budaya yang harus kita pertimbangkan. Dan kita harus tanyakan kepada calon pengguna kita, gitu ya. Jadi, apakah budaya ini harus dimasukkan atau gimana kaitannya dengan design thinking? Tentu harus dimasukkan, tidak boleh tidak bahkan ya, karena jangan sampai nih, in term of technological issue, oke, ya. In term of
financial issue oke. Tapi ternyata cultural issue-nya nggak masuk, ya nggak akan laku. Ya, malah mungkin akan dibully ya oleh yang merasa ini tidak comply dengan budaya tertentu. Jadi sekali lagi design thinking ini kan pada saat tahap empathize ini memang betul-betul harus dipikirkan secara matang ya, dan jangan sampai ada aspek yang tidak kita tanyakan kepada calon pengguna. Nah, salah satu aspek yang tadi Bu Ratna sampaikan adalah tentang aspek budaya. Ini juga perlu konteks budaya, apalagi kalau yang mau kita create ada kaitan erat dengan budaya-budaya tertentu. Ya, misalnya kayak tadi mau buka restoran Jepang, gimana kita menerapkan budaya Jepang? Jangan sampai restoran Jepang hanya jual makanan Jepangnya saja, tapi tidak ada unsur budaya Jepangnya yang di-deliver di produk kita. Itu kan jadinya nggak begitu baik ya untuk feel atau experience dari calon pengguna nanti. Demikian Bu Ratna. Terima kasih Pak Juri, Bu Astri. Bu Ratna, Sama-sama, Bu. alhamdulillah. Ya. Dari pertanyaan Bu Ratna itulah yang akan menutup acara kita di siang hari ini ya, dari pagi tadi menuju siang. Terima kasih. Mungkin izinkan sebelum kita betul-betul closing, saya sedikit menyimpulkan ya. Jadi design thinking yang dipaparkan oleh Pak Juri ini merupakan pendekatan yang humanis, bisa digunakan di semua aspek, bukan hanya berprinsip saja. Saya rasa design thinking pun bahkan sudah mulai diterapkan dalam edukasi kepada anak-anak ya, ibaratnya kepada ilmu-ilmu parenting itu sekarang menggunakan design thinking juga. Jadi apapun field-nya kita bisa menggunakan design thinking pendekatannya ya untuk bisa lebih memahami dan memberikan solusi yang jauh lebih efektif dan efisien. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya. Tambahan satu lagi Bu. Ya, boleh Bu? silakan. Nambah sedikit. Jadi saya pun mengenal design thinking sebetulnya bukan dari ranah akademik ya. Jadi saya mengenal design thinking pada saat itu adalah 2013 bagaimana pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pelatihan design thinking untuk para ASN-nya di kelurahan-kelurahan. Jadi kelurahan pun ya, pemerintahan pun dalam membuat kebijakannya sudah menerapkan design thinking. Jadi sebetulnya sudah banyak yang menerapkan ini ya, tidak dalam konteks bisnis saja, bahkan konteks politik pemerintahan pun sudah ada. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak menambahkan. Oke, baik, kepada seluruh peserta yang hadir, izin mengingatkan juga ya, acara online seminar series minggu depan adalah series ke-48 dengan topik The Art of Entanglement. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya, susah banget ini. Ini adalah materinya dari Pak Gadang Ramantoko ya. Dan sesi 49 dengan The Value of Audit Quality Indicators bersama Ibu Eli Suryani. Mungkin Mas Admin boleh dibantu ya share linknya. Ada sekitar 100 peserta di sini yang tertarik untuk mengikuti minggu depan. Silakan boleh mulai mendaftar hari ini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada narasumber, terutama yang sudah meluangkan waktu ya, bersubuh-subuh ria di sana ya, berangantuk-ngantuk dan masih semangat untuk memberikan materi, serta para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Tadi saya cek Pak Juri sampai yang join itu sekitar 115 ya, sempat kali 115 orang yang sudah join. Walaupun lama-lama tadi sempat menurun, tapi tetap bertahan di sekitar 90 orang gitu ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang diketuai oleh Ibu Mediani Kriseka Putri yang sudah bekerja keras di belakang layar sehingga semua acara rangkaian seminar online ini bisa berjalan dengan lancar dan reguler setiap 2 minggu sekali ya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf ya jika ada salah kata atau khilaf. Akhir kata, terima kasih dan salam sehat selalu kepada seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Juri ya atas. Terima kasih banyak semuanya Bu Astri, Bapak Ibu sekalian. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Juri, Bu Astri, Bapak Ibu semuanya. Nuhun Bapak Ibu, Bu Ratri nuhun. Ya. Terima kasih Bu Maya. Sami-sami.